Indonesia, sebuah negara kepulauan yang disusun oleh ribuan pulau yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa. Diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia menjadi jalur penting perpindahan massa air yang mempengaruhi potensi perikanan bahkan perubahan iklim di dunia. Posisi yang sangat strategis ini pun menarik para peneliti dari berbagai belahan dunia. Kali ini, tim Expedition ikut mendokumentasikan penelitian kelautan dan potensi perikanan dalam ekspedisi Selat Sunda dan Selat Karimata. KR Barunajaya 8 merupakan kapal riset tercanggih yang dimiliki oleh Indonesia sampai dengan saat ini. Dilengkapi dengan 32 sensor yang terletak di bagian bawah kapal, ia mampu memetakan topografi bawah laut hingga kedalaman 1000 meter, mengukur pola arus di jalur yang dilewatinya, serta mengukur temperatur serta kadar garam di air laut sekitarnya. Kali ini di bawah pimpinan Dr. Dwi Susanto, ahli oceanografi dari Columbia University New York, tim Expedition akan mendokumentasikan kegiatan mengangkat dan mengambil mooring dalam ekspedisi Selat Sunda dan Selat Karimata. Tapi ini skala... Oh, skala tracknya kan? Itu baru track yang pertama, nah terus track yang situ adalah Dr. Dwi Susanto, seorang peneliti oceanografi dari Columbia University yang menjadi kepala peneliti dalam ekspedisi ini. Ekspedisi ini disebutnya Ekspedisi Selat Sunda dan Selat Karimata. Ini adalah sebetulnya internasional kolaborasi atau kerjasama riset internasional dari 3 negara. Dari Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Balitbang KP, itu Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Terus dari Cina, itu adalah dari First Institute of Oceanography di Qingdao, Cina. Terus dari tempat saya, yaitu Le Monde Earthy Earth Observatory of Columbia University di New York. Ekspedisi kali ini cukup besar karena melibatkan 45 orang dan mencakup 2 selat penting bagi penelitian oceanografi. Jadi kita memakai wahana riset kapal Barunajaya 8, itu ada 23 kru gitu. Terus peserta kita itu ada 1 orang, ya saya sendiri yang dari Amerika itu sebagai ketua tim, 5 orang dari Cina itu. Terus 7 orang itu dari Balitbang KP. Terus 1 orang mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Terus juga kita punya security officer itu yang mengawasi kita, survei kita itu dari Desidros. Terus juga kita mempunyai 6 penyelam, itu dibantu dari Dislambair Armabar, dan juga 1 orang dari Pusat Geologi Laut yang mengoperasikan ROV atau robot bawah laut. karena kita ini bagian dari sirkulasi laut dunia. Ini dari Pasifik naik terus lewat wilayah kita, lautan India. Tujuannya adalah kita ini ingin mengetahui ya besar, arah dan perubahan arus laut serta karakteristik massa air di Selat Karimata dan Selat Sunda serta efeknya terhadap perikanan dan iklim, terutama iklim di wilayah kita ya, baru nanti efeknya terhadap iklim global. Perjalanan kami dimulai dari Selat Sunda, selat yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selat Sunda itu sangat penting, tapi orang belum tahu itu kondisi lautnya seperti apa, apalagi dengan adanya Krakatau yang meletus, terus ada anak Krakatau yang tumbuh lagi. Jadi kita ingin mengetahui kenapa sih, bagaimana itu sirkulasi arus laut yang ada di Selat Sunda, berapa besar berapa besar massa air yang pindah dari Laut Jawa ke Samudra Hindia dan sebaliknya. Karena itu nanti ikannya juga ikut pindah, gitu loh. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam ekspedisi kali ini. Yang pertama, tim akan memasang dan mengambil mooring
sebuah rangkaian peralatan oseanografi yang ditambatkan di dasar laut. Pencarian mooring akan dilakukan dengan ROV, sebuah alat yang mampu mencari posisi koordinat dan menampilkan visual bawah laut. Tim juga akan mengukur keasinan serta suhu air laut dengan CTD atau Conductivity Temperature Depth. Ya, ini adalah bagian belakang kapal di mana hampir seluruh kegiatan dalam ekspedisi ini dilakukan. Dan bentuk mooring seperti ini merupakan bentuk terbaru hasil modifikasi Dr. Dwi Susanto. Mooring seperti inilah yang akan diturunkan dan diambil di dua lokasi dalam ekspedisi ini, yaitu di Selat Sunda dan Selat Karimata. Selain meletakkan sebuah mooring, tim juga akan mencoba mengangkat mooring lain yang telah diletakkan sejak tahun lalu. Untuk Selat Sunda sama Karimata kita harus desain tersendiri. Bagaimana desain mooring yang tahan troll. Jadi kalau kena troll nggak apa-apa gitu loh. Soalnya kalau kita ada buoy di atas akan kena jaring atau kena troll. Padahal wilayah kita ini adalah ramai sekali jalur pelayaran dan juga padat tentang nelayan. Oleh karena itu untuk menghindari kemungkinan itu kita desain mooring yang seperti UFO gitu ya, bentuknya seperti UFO dengan diameter 2 meter, ketinggian serendah mungkin. Peletakan mooring harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Goncangan yang keras dapat merusak alat penyimpan data yang ada di dalamnya. Penelitian ini sangat penting. Rencana pemerintah untuk membangun jembatan Sunda. Seperti kita ketahui, Selat Sunda adalah selat yang sempit yang menghubungkan antara Sumatera dan Jawa. Dengan pemerintah untuk membangun itu, kita harus benar-benar tahu berapa sih besar, terutama kondisi kapan terjadi arus ekstrim itu. Selain itu juga arusnya cukup deras dari permukaan sampai ke dasar. Oleh karena kalau untuk membangun ini perlu dilakukan pengukuran yang cukup panjang tentang arus dan juga sangat detail dari permukaan sampai ke dasar. Tim mencoba mengangkat sebuah mooring yang telah diletakkan di Selat Sunda sejak tahun lalu. Pada setiap mooring terdapat sebuah penangkap sinyal akustik yang memungkinkan mooring itu melepas pelampung atau buoy. Dari atas kapal, peneliti mencoba mengirimkan sinyal akustik agar pengait buoy terlepas dan naik ke permukaan. Namun, tampaknya penangkap sinyal yang ada di mooring sudah ditumbuhi banyak biota laut, sehingga tidak lagi berfungsi dengan baik. Opsi kedua pun dipilih. Mooring harus dicari dengan menggunakan ROV atau Remotely Operating Vehicle. ROV adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendapatkan visual keadaan bawah laut. Alat ini mampu turun hingga kedalaman 300 meter. Lewat ruang kendali di atas kapal, ROV dikemudikan untuk mencari mooring di titik peletakannya. Mooring berhasil ditemukan. ROV pun berusaha mengaitkan tali dari kapal ke badan mooring sehingga bisa ditarik ke permukaan.
umbilical ditahan, kita udah ketemu gambarnya. Ya ini sudah ketemu muringnya di sini. Kita fix dulu Pak. Jadi pada prinsipnya muring itu kita desain kalau bisa mengangkat sendiri dengan mengirim sinyal akustik dari permukaan air. Namun kondisi alam terutama di wilayah kita ini selain itu tadi saya bilang lumpur, terus kedua juga tritipnya itu sangat cepat sekali, jadi kandungan tritipnya sudah menutupi muring, walaupun sudah kita kasih jet yang khusus, tapi masih juga ditumbuhin. Gitu. Itu sebagai tanda bahwa kita itu sangat subur sekali. Namun sayang, arus yang keras menggagalkan upaya ini. Opsi terakhir pun dipilih. Tim peneliti memutuskan untuk menurunkan para penyelam dari TNI Angkatan Laut. Namun juga ada kendalanya. Beberapa kali ROV kita tangannya nggak berfungsi dengan baik, oleh karenanya terpaksa setelah ROV sampai, baru penyelam turun untuk mengkaitkan tali yang dari kapal ke muring itu. Gitu. Padahal tadinya sebetulnya tugas ROV juga, penyelam adalah hanya alternatif terakhir. Kali ini para penyelam turun dengan dua cara. Penyelaman scuba dan menyelam dengan tambahan alat komunikasi menggunakan kerangkeng. Halo Mbak. Masuk ini Pak. Ini untuk Kantip nih, kalinya udah siap Kantip. Aduh, terima kasih, itu penyelaman segera dilaksanakan. Aduh, penyelaman sudah dilaksanakan. Oke, masuk udah. Cek. Laporkan kedalaman. Di kedalaman sekitar 45 meter, penyelaman ini tergolong penyelaman dalam dan berisiko tinggi. Para penyelam tidak boleh berlama-lama di bawah air karena dapat mengalami keracunan nitrogen dan dekompresi yang dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Komunikasi langsung dengan tim di atas kapal sangat penting untuk mengetahui keadaan para penyelam di bawah air. Naik, penyelam naik. Pak, naik pelan-pelan. Biota laut yang tumbuh di badan muring seringkali menjadi kendala untuk mendeteksi posisinya, apalagi jika sudah tertimbun lumpur di kedalaman lebih dari 45 meter. Udah banyak tumbuhan. Itu Gunung Krakatau apa itu Pak? Coba ini yang mana ini? Berputar, dia akan berputar sendiri sesuai yang kita inginkannya di sini. Titik selanjutnya yang akan ditempuh dalam ekspedisi ini adalah Selat Karimata. Kurang lebih jaraknya sekitar 360 mil dari Selat Sunda. Di sana tim akan menurunkan 1 buah muring dan mengangkat 2 buah muring yang telah ditanam sejak tahun lalu.
Dalam perjalanan menuju Karimata, kami singgah sejenak di anak Gunung Krakatau. Gunung ini merupakan gunung baru yang muncul 40 tahun pasca meletusnya Krakatau. Ia terpantau aktif dan terus tumbuh sejak pertama kali terlihat di permukaan pada 1927. Nah, Pak, boleh mungkin dijelaskan secara singkat CTD ini fungsinya untuk apa sih, Pak? Oke, jadi kita ini saat ini lagi ekspedisi di Selat Sunda. CTD itu singkatan dari Conductivity, Temperature and Depth. Itu mengukur konduktivitas, suhu, dan kedalaman. Dari situ kita bisa merubah menjadi kadar garam dan juga kecepatan suara di air. CTD yang ada di Barunajaya 8 ini dilengkapi 8 parameter lain selain itu tadi. Jadi bisa mengukur klorofil, bisa mengukur kekeruan air, juga bisa mengukur kandungan oksigen, sehingga itu nanti bisa diturunkan juga, bisa untuk mengukur bagaimana sih daerah sini ini kaya akan ikan apa enggak. Ya, gitu. Nah, ini biasanya diturunkan di kedalaman berapa, Pak? Jadi biasanya kita sesuai kedalamannya air. Jadi kalau misalnya kayaknya contoh di sini, ini kan kedalamannya 50 meter. Jadi untuk amannya kita turunkan 5 meter sebelum sampai ke dasar, jadi 45 meter gitu. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 24 jam, tim akhirnya tiba di Selat Karimata. Kegiatan terus dilakukan meski hari sudah malam. Pada prinsipnya kalau malam itu kita meletakkan masih oke ya, meletakkan itu. Tapi kalau untuk ngambil karena nanti pelampung naik itu nggak kelihatan kalau malam. Nggak bagus juga kalau malam, biasanya Pak Kapten nggak mengizinkan karena kita visibility-nya